Pernahkah kamu merasa seperti sedang baik-baik saja dari luar, tapi ada sesuatu di dalam yang perlahan menarikmu ke dalam ruang kosong yang tak bernama? Bukan karena hidupmu buruk, bukan juga karena ada yang salah secara nyata, tapi tetap saja ada rasa cemas yang menggantung, kadang seperti gelisah tanpa sebab, kadang marah tanpa alasan, dan lebih sering takut tanpa wujud yang jelas. Ironisnya, manusia adalah makhluk paling kuat di bumi. Kita bisa bertahan dari bencana, kehilangan, bahkan kehancuran batin. Tapi di balik semua itu, ada satu musuh yang paling sering menjatuhkan kita. Pikiran kita sendiri. Kita sering lupa, pikiran bisa menjadi tempat tinggal yang damai, atau justru penjara yang tenang tapi menyiksa. Dan lebih pelik lagi, kita hidup di dunia yang memuji ketenangan di luar, tapi jarang mengajarkan bagaimana menenangkan badai di dalam. Ada orang yang terlihat selalu kuat, padahal tiap malam ia merasa hampa. Ada yang kelihatan cerdas, tapi pikirannya sibuk bertarung dengan suara-suara yang melemahkannya sendiri. Mungkin itu juga sedang kamu alami sekarang, dan tidak apa-apa. Kamu tidak sendirian, tapi kamu juga tidak harus tinggal di sana selamanya. Dalam video ini, kita akan menyelami cara mengatasi pikiran, perasaan, dan emosi negatif yang seringkali tidak kita minta, tapi tetap muncul. Bukan dengan memaksa mereka pergi, tapi dengan memahami mereka dan menaklukkan mereka secara tenang dan bertahap. Stoicisme bukan tentang menjadi kebal rasa, tapi tentang belajar memilih reaksi kita saat hidup menawarkan ketidakpastian, luka, atau bahkan keheningan yang membuat kita bertanya, apa gunanya semua ini? Kita akan belajar melihat bahwa marah, takut, atau cemas bukanlah musuh. Mereka adalah sinyal. Yang perlu kamu ubah bukan perasaannya, tapi hubunganmu dengan perasaan itu. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jika kamu ingin terus berbagi ruang yang tenang seperti ini, jangan lupa berlangganan, biar kita tumbuh perlahan tapi nyata. Poin 1. Sadarilah bahwa pikiranmu bisa menciptakan kebahagiaan. Bayangkan kamu duduk sendiri di sebuah ruangan yang senyap. Tak ada suara, tak ada gangguan, tapi di dalam kepalamu ada ribuan suara kecil berseliweran. Beberapa mengingatkanmu akan kesalahan masa lalu, yang lain bertanya-tanya apa yang akan terjadi besok. Kadang, satu suara berkata, pelan, harusnya aku bisa lebih tenang. Tapi yang lain langsung menyela. Tenang itu untuk orang yang sudah berhasil. Pikiran kadang lebih berisik dari dunia luar. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang jarang kita sadari. Pikiran yang sama, yang hari ini membuatmu gelisah, juga bisa menjadi sumber kebahagiaan paling murni, jika kamu tahu cara menggunakannya. Kedengarannya sederhana, tapi banyak orang menghabiskan hidup dengan membiarkan pikirannya jadi pusat penderitaan, bukan pusat kekuatan. Mereka percaya bahwa realita adalah apa yang terjadi. Padahal, kenyataannya adalah bagaimana mereka menafsirkan yang terjadi. Dalam salah satu pendekatan psikologi positif, ada yang disebut eudaimonic well-being. Kebahagiaan bukan dari sensasi menyenangkan, tapi dari kehidupan yang terasa bermakna. Bukan euforia, tapi kedalaman. Aristoteles menyebutnya sebagai kebajikan yang dilatih dalam tindakan. Dan Stoik, filsafat kuno yang kerap disalahpahami sebagai dingin, sebenarnya justru mengajarkan, kamu bisa bahagia, bahkan saat hidup tidak ramah. Karena kebahagiaan bukan datang dari dunia, tapi dari bagaimana kamu memandangnya. Pernah bertanya kenapa dua orang bisa mengalami situasi yang sama, tapi reaksinya begitu berbeda? Satu orang merasa hancur karena kehilangan pekerjaannya, sementara yang lain justru merasa dibebaskan untuk memulai ulang. Perbedaannya bukan pada kejadian, tapi pada makna yang mereka berikan. Pikiran kita menyaring, memaknai, dan memberi warna pada semua hal. Bahkan rasa takut pun bukan datang dari kenyataan, tapi dari bayangan tentang apa yang akan terjadi. Sama halnya dengan marah. Kita jarang marah karena kejadian itu sendiri. Kita marah karena makna tertentu yang kita sematkan pada kejadian itu.
Dan ini berlaku juga pada rasa bahagia. Saat kamu mulai mengubah maknanya, kamu mengubah efeknya. Beberapa tokoh neuroscience mengatakan, emosi terbentuk karena sistem interpretasi. Pikiran kita menciptakan realita emosional yang kadang lebih kuat daripada realita fisik. Amigdala, prefrontal cortex, sistem limbik kita, semuanya bereaksi bukan pada apa yang nyata, tapi pada apa yang kita anggap nyata. Itu sebabnya, rasa takut bisa muncul tanpa alasan. Dan sebaliknya, rasa damai bisa tumbuh di tengah kekacauan. Jika kamu tahu di mana menaruh fokus. Tapi mengapa begitu banyak orang tetap memilih menderita? Meski tahu mereka bisa berpikir berbeda? Mungkin karena menderita terasa lebih akrab. Karena kebahagiaan, diam-diam, adalah hal yang terasa asing. Ada sebagian dari kita yang tumbuh dengan narasi bahwa kalau terlalu bahagia, nanti kecewa. Atau lebih ekstrim lagi, bahagia itu tanda kamu tidak cukup menderita seperti orang lain. Dan itu membentuk mentalitas penghindar bahagia, aversion to happiness. Sebuah kondisi psikologis di mana kita secara tak sadar menolak bahagia karena merasa tidak pantas, atau takut kehilangan rasa aman dari rasa menderita. Pikiran yang dilatih dalam penderitaan akan sulit percaya bahwa ia layak merasa baik. Mungkin sekarang kamu sedang berada di fase hidup yang penuh tekanan. Mungkin kamu merasa semua orang bergerak cepat, sementara kamu masih berusaha bernapas. Tapi coba perhatikan, apakah kamu sedang menilai hidupmu dari kacamata yang terlalu sempit? Apa kamu menunda merasa tenang sampai semua beres? Atau kamu bisa belajar menciptakan ketenangan, bahkan saat semuanya belum selesai? Kebahagiaan bukan soal menyelesaikan semua masalah, tapi tentang memilih sikap mental yang tidak bergantung pada apapun di luar kendali kita. Dan disinilah stoikisme memberikan arah. Mulailah dari mengamati pikiranmu, bukan untuk menghukumnya, tapi untuk memeluknya. Sadari bahwa pikiranmu bisa menjadi sekutu, bukan lawan. Bahwa kamu bisa berhenti berperang dengan dunia luar dengan cara berdamai dulu dengan dunia dalam. Hari ini, kamu bisa mulai dari hal kecil. Duduk sebentar, ambil napas dalam, lalu tanyakan, apa yang sedang kupikirkan? Apakah itu benar? Apakah itu membantuku hidup lebih baik? Kebahagiaan bukan mitos. Ia bukan milik orang beruntung. Ia adalah pilihan yang muncul setiap kali kamu sadar bahwa pikiranmu punya kuasa untuk menciptakannya. Kalau kamu belum terbiasa, itu bukan kegagalan. Itu artinya kamu sedang belajar. Dan belajar adalah tanda bahwa kamu masih membuka ruang untuk berubah. Lalu, bayangkan jika kamu mulai berpikir berbeda hari ini. Bukan dengan cara mengabaikan kenyataan, tapi dengan memilih makna yang lebih sehat. Apa yang akan berubah? Mungkin bukan dunia luar, tapi dunia batinmu. Dan dari situlah segalanya bermula. Poin 2. Pelajari cara menguasai pikiranmu. Ada satu pertanyaan yang jarang kita berani jawab jujur. Apakah aku benar-benar memegang kendali atas pikiranku, atau selama ini hanya jadi penumpangnya? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi begitu kamu duduk diam dan mendengarkannya, akan terasa ada sesuatu di dalam diri yang menggeliat. Sebuah kesadaran samar bahwa selama ini, banyak keputusanmu, bukan sepenuhnya keputusanmu, tapi reaksi otomatis dari pikiran yang tidak pernah kamu arahkan dengan sadar. Kita sering percaya bahwa pikiran adalah alat, tapi nyatanya, banyak dari kita hidup sebagai budak dari pikiran yang tak terkendali, terombang-ambing antara kekhawatiran akan masa depan dan rasa bersalah atas masa lalu tanpa pernah benar-benar hadir di tempat kita berpijak sekarang. Dan anehnya, itu terasa normal. Karena dari kecil, kita dibentuk untuk lebih fokus keluar. Kita diajarkan menyusun jadwal, meraih pencapaian, memenuhi ekspektasi. Tapi jarang sekali diajarkan cara mengatur dialog internal yang sebenarnya paling menentukan arah hidup. Pikiran otomatis, itulah akar dari banyak emosi negatif yang kamu rasakan hari ini. Bukan kejadian di luar yang menyakitimu,
tapi makna yang pikiranmu sematkan padanya. Begitu banyak orang merasa lelah, bukan karena bekerja terlalu keras, tapi karena pikiran mereka tidak pernah berhenti menafsirkan, membandingkan, dan menghakimi dirinya sendiri. Dalam psikologi perilaku, ini disebut sebagai rumination. Siklus berpikir berulang yang memakan energi, tapi tidak membawa kemana-mana. Biasanya muncul dalam bentuk kalimat-kalimat internal seperti, "Kenapa aku begini terus? Apa aku cukup?" Atau, "Nanti kalau gagal gimana?" Dan yang lebih menakutkan lagi, semua itu bisa terjadi bahkan saat kamu sedang diam, duduk di mobil, menunggu di kasir, menjelang tidur. Pikiran itu datang tanpa diundang. Dan tanpa sadar, kamu bereaksi, kamu percaya, kamu merasa hancur, padahal tidak ada apa-apa. Inilah kenapa memahami cara kerja pikiran adalah langkah awal menuju kebebasan emosional. Stoik menyebutnya prosoke, kesiagaan terhadap isi pikiran. Sebuah latihan untuk menyadari kapan pikiranmu mulai melantur dan memilih tidak larut di dalamnya. Epictetus, salah satu filsuf Stoik, pernah bilang, "Bukan hal-hal yang membuat kita terganggu, tapi penilaian kita terhadap hal-hal itu." Dan dalam dunia modern, ini dibuktikan oleh apa yang disebut cognitive bias. Otak kita punya kecenderungan menyederhanakan informasi dengan cara yang tidak selalu akurat. Contohnya, confirmation bias. Kita cenderung mencari informasi yang memperkuat apa yang sudah kita percayai. Jadi kalau kamu percaya kamu lemah, pikiranmu akan otomatis memfilter semua kejadian untuk membenarkan itu. Maka menguasai pikiran bukan soal mengontrol semua yang kamu pikirkan, itu mustahil. Tapi soal belajar membedakan. Mana pikiran yang layak diikuti, mana yang hanya lewat dan perlu dilepas. Coba bayangkan begini. Kamu berada di balkon rumahmu, menatap langit sore. Lalu lewat awan berbentuk aneh. Kamu tidak perlu berdiri, mengejarnya, atau membedah artinya. Kamu cukup mengamati dan membiarkannya pergi. Begitu pula dengan pikiran. Jika kamu mulai menerapkan ini, efeknya bisa sangat nyata. Kamu akan lebih tenang, tidak mudah terpancing, dan yang paling penting, kamu bisa membuat keputusan dari tempat yang jernih, bukan dari tempat yang penuh ketakutan. Tentu saja, ini tidak langsung mudah. Otakmu sudah terbiasa bereaksi, sudah terbiasa percaya bahwa semua yang muncul di kepala adalah kenyataan. Maka saat kamu mulai memisahkan antara pikiran dan realita, akan ada perlawanan, akan ada bisikan, "Ini bohong, kamu tetap gagal." Tapi kamu bisa tersenyum kecil dan berkata, "Itu hanya pikiran." Saat kamu bisa mengatakan itu, tanpa membenci, tanpa menyangkal, hanya dengan tenang menyadari, saat itulah kamu mulai mengambil alih. Pikiran itu seperti kuda liar. Jika kamu takut, ia akan menginjakmu. Jika kamu mengabaikan, ia akan pergi kemanapun ia mau. Tapi jika kamu sabar, kamu bisa menungganginya. Jadi, pelajari cara menguasai pikiranmu bukan karena kamu ingin menjadi sempurna, tapi karena kamu ingin bebas. Bebas dari ilusi, dari penjara emosi, dari skenario-skenario imajiner yang selama ini mencuri energi hidupmu. Dan dalam keheningan itu, kamu akan menemukan kembali satu hal yang sering kita lupakan, bahwa kedamaian bukan tempat, tapi arah. Dan arah itu dimulai dari cara kamu memperlakukan isi kepalamu sendiri. Poin 3. Berhenti membiarkan imajinasi liar menguasai dirimu. Kadang kita duduk tenang, tak ada yang mengganggu, tapi hati terasa berat. Ada sesuatu yang samar, tak jelas bentuknya, tapi cukup kuat untuk membuatmu resah. Kamu mencoba menenangkan diri, tapi justru muncul serangkaian adegan di kepala. Semuanya tentang kegagalan yang belum terjadi, penolakan yang belum terbukti, dan luka yang bahkan belum sempat menyentuh kenyataan. Itulah imajinasi liar. Ia tidak menunggu logika. Ia langsung menyusup, membangun narasi yang seolah nyata, lalu menjebakmu di dalamnya. Lucunya, kamu tahu itu hanya pikiran, tapi rasanya tetap seperti kenyataan.
Stoik kuno seperti Seneca pernah menulis, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan semakin hari, pernyataan itu terasa semakin relevan. Kita bukan hanya kelelahan karena beban hidup, tapi lebih sering karena beban dari pikiran yang tak kita kelola. Kalau kamu pernah membayangkan ribuan skenario buruk hanya karena seseorang terlambat membalas pesan, atau merasa takut gagal sebelum bahkan mencoba, kamu sudah tahu rasanya hidup dalam dunia yang diciptakan oleh pikiranmu sendiri. Dari sudut pandang psikologi, ini dikenal sebagai catastrophizing, membesar-besarkan kemungkinan terburuk. Otak kita, karena faktor evolusi, cenderung lebih siap menghadapi bahaya daripada menerima harapan. Karena itu, imajinasi negatif terasa lebih masuk akal dibanding gambaran damai yang justru dianggap terlalu naif. Tapi yang sering luput disadari adalah, semakin sering kamu membiarkan pikiranmu berputar bebas ke arah ketakutan, semakin mudah otakmu menjadikan itu sebagai jalur utama. Otak bukan hanya mesin berpikir, ia adalah pembangun kebiasaan. Dan pikiran liar yang dibiarkan tumbuh akan menjadi kebiasaan batin yang menuntun hidupmu diam-diam. Bayangkan seseorang yang membayangkan gagal dalam setiap interaksi sosial. Lama-lama ia benar-benar menarik diri dari orang lain. Bukan karena orang-orang itu jahat, tapi karena pikirannya meyakinkan bahwa dunia luar adalah ancaman. Inilah mengapa berhenti membiarkan imajinasi liar menguasai pikiran adalah langkah penting. Bukan untuk menjadi positif palsu atau menyangkal kenyataan, tapi justru untuk mengambil kembali ruang batin yang selama ini dicuri oleh narasi ketakutan. Lalu bagaimana caranya? Pertama, kamu perlu sadari, pikiran bukan fakta. Ia hanya interpretasi. Setiap kali muncul bayangan buruk, coba tanyakan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pisahkan antara peristiwa nyata dan pikiran tentang peristiwa itu. Jangan buru-buru mempercayai narasi pertamamu. Kedua, ubah cara kamu berbicara dalam kepala. Reframing atau pengubahan sudut pandang. Bukan manipulasi, tapi klarifikasi. Misalnya, alih-alih berkata, nanti pasti kacau, ubah jadi, aku belum tahu hasilnya, tapi aku bisa memilih tenang. Ketiga, ingatkan dirimu, tubuh juga mendengar pikiranmu. Imajinasi yang terus-menerus membicarakan kegagalan akan memicu sistem syaraf simpatik, membuatmu cemas, otot tegang, dan nafas pendek. Meski di luar tidak ada bahaya. Penelitian menunjukkan bahwa otak kita bisa bereaksi sama kuatnya terhadap ancaman yang dibayangkan, seperti ancaman nyata. Inilah mengapa orang dengan anxiety tinggi sering mengalami gangguan fisik seperti detak jantung cepat, nyeri lambung, atau susah tidur. Bukan karena ada sesuatu yang terjadi, tapi karena tubuh terus diberi sinyal palsu oleh pikiran. Sampai di titik ini, mungkin kamu mulai sadar bahwa bukan dunia yang terlalu berat, tapi kepala kita yang terlalu ramai. Maka, mari perlambat langkah. Saat pikiran mulai membangun cerita yang terlalu keras, berhentilah. Ambil napas, dengarkan suara di kepalamu. Bukan untuk mematuhinya, tapi untuk mengamati. Seperti menonton film, tapi tanpa harus ikut larut. Jika kamu bisa melihat narasi itu tanpa masuk ke dalamnya, maka kamu sudah satu langkah lebih dekat untuk menjadi tuan atas pikiranmu sendiri. Dan kamu akan mulai menyadari bahwa hidup yang lebih tenang tidak dimulai dari luar, tapi dari bagaimana kamu menanggapi dunia yang ada di dalam kepalamu. Sekarang bayangkan, jika besok kamu bangun dan tidak lagi langsung membayangkan hal terburuk. Jika kamu mulai menyambut hari dengan kesadaran baru bahwa apapun yang belum terjadi, belum tentu akan terjadi. Dan kamu punya pilihan untuk tidak menghidupinya lebih dulu dalam bayangan. Pikiran akan terus berbicara, tapi kamu tidak harus menjawab semuanya. Karena ketenangan bukan berarti tidak ada suara, tapi saat kamu tidak lagi diperintah oleh suara-suara itu. Poin 4. Ubah cara kamu memberi label pada emosi. Pernah nggak kamu merasa marah tapi nggak tahu kenapa? Atau sedih tapi takut mengakuinya karena terdengar lemah?
Lalu seperti biasa, kamu berkata, "Gak apa-apa, cuman capek." Padahal tubuhmu tegang, dadamu berat, dan otakmu penuh suara-suara yang ingin dimengerti, tapi tak pernah diberi ruang. Kita tumbuh dalam lingkungan yang seringkali terlalu cepat melabeli emosi sebagai sesuatu yang boleh atau tidak boleh. Marah? Jangan. Sedih? Tahan. Takut? Disembunyikan. Dan perlahan, kita belajar untuk tidak jujur pada diri sendiri. Padahal, emosi itu tidak datang untuk mempermalukanmu. Mereka datang untuk memberitahumu sesuatu. Ilmu neuroscience menjelaskan bahwa ketika kita memberi nama pada emosi yang muncul, affect labeling, kita sebenarnya sedang membantu otak memahami sinyalnya sendiri. Aktivitas di bagian amigdala menurun, sementara prefrontal cortex aktif. Artinya, kamu mulai memproses, bukan sekadar bereaksi. Tapi kenapa kita sering menghindari menyebutnya? Karena ada ketakutan kecil di dalam diri bahwa jika kita mengakui rasa marah atau sedih, maka kita terlihat tidak kuat. Tapi justru sebaliknya, menyebutnya dengan jujur adalah tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk memeluk perasaan tanpa perlu dikuasai olehnya. Kamu bukan emosimu, tapi kamu harus cukup berani untuk mengenali mereka, agar kamu tidak hidup dalam kebingungan yang membeku. Coba bayangkan ini. Seorang anak kecil menangis dan orang dewasa berkata, "Jangan cengeng." Kalimat itu terlihat sederhana, tapi ia membawa pesan bawah sadar bahwa sedih itu salah dan bahwa perasaan harus ditahan, bukan dipahami. Anak itu tumbuh menjadi orang dewasa yang tegang, sering bingung terhadap dirinya sendiri, dan akhirnya belajar menyembunyikan rasa sakit di balik senyum sopan. Inilah yang membuat banyak orang terlihat tenang di luar, tapi retak di dalam. Mereka tidak pernah benar-benar belajar menyebutkan, "Saat ini aku takut," atau "Sekarang aku sedang kecewa." Bukan untuk membuat drama, tapi agar tubuh dan pikirannya tahu apa yang sedang terjadi dan bisa pulih dengan wajar. Karena ketika emosi ditahan, tubuh tidak berhenti merespons. Detak jantung naik, napas pendek, bahu menegang, dan yang sering tak terlihat, perasaan terus menumpuk sampai akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan, kelelahan, bahkan penyakit psikosomatik. Label negatif seperti lemah, berlebihan, atau bikin malu yang ditempelkan pada emosi membuat banyak orang mengasingkan sisi terdalam dirinya sendiri. Padahal jika kamu hanya mengubah cara menyebutnya, efeknya bisa sangat besar. Dari aku gagal menjadi aku kecewa karena hasilnya belum sesuai harapan. Dari aku hancur menjadi aku sedang sedih, tapi aku masih ada di sini. Itu bukan permainan kata. Itu adalah arah baru bagi tubuh dan batinmu untuk sembuh. Dalam teori labeling sosial, ada yang disebut self-fulfilling prophecy. Saat seseorang terus menyebut dirinya pemarah, maka ia akan memperkuat jalur pikiran dan perilaku ke arah itu. Tapi jika ia menggantinya dengan, "Aku sedang marah, tapi aku sedang belajar mengenal perasaan ini," maka label itu berubah menjadi alat refleksi, bukan hukuman. Stoik tidak pernah mengajarkan untuk membenci emosi. Mereka mengajarkan untuk tidak dikendalikan oleh emosi. Dan itu dimulai dari mengenalnya dengan jujur, memberi ruang tanpa harus tunduk. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak baik-baik saja, cobalah berhenti sebentar. Tarik napas, dan tanyakan, "Apa yang sebenarnya aku rasakan?" Kemudian ucapkan dalam hati dengan lembut, "Ini rasa cemas, ini rasa sedih, ini rasa kecewa." Tidak perlu menilai, tidak perlu menolak, hanya kenali. Dan jika muncul pikiran yang berkata, "Tapi aku nggak boleh merasa ini," tersenyumlah kecil dan jawab pelan, "Aku hanya manusia, merasa itu bagian dari hidupku. Tapi sekarang aku mulai memilih untuk tidak menolak juga tidak larut." Bayangkan kalau mulai hari ini kamu bisa melakukan itu. Setiap kali gelombang emosi datang, maka perlahan, bukan hanya tubuhmu yang lebih tenang, tapi arah hidupmu pun menjadi lebih jelas. Kita tidak bisa menghindari semua emosi,
Tapi kita bisa berhenti menyiksa diri dengan memberi label yang salah pada mereka. Karena ternyata, satu hal sederhana, seperti menyebut rasa takut sebagai rasa takut, bisa menjadi langkah awal dari hidup yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih damai. Poin 5. Pahami bagaimana pikiran bekerja. Kadang kita berpikir bahwa pikiran adalah kita, bahwa suara yang terus muncul di kepala itu, yang menilai, yang membandingkan, yang meragukan, adalah identitas yang tak bisa diubah. Tapi bagaimana jika semua itu hanya mekanisme? Bayangkan kamu sedang duduk sendiri. Senyap, tidak ada yang mengganggu dari luar. Tapi tiba-tiba, satu pikiran muncul. Aku nggak cukup baik. Tanpa sadar, kamu mempercayainya. Kamu mulai memutar ulang semua kegagalan kecil, menghubungkan titik-titik lama dan menyimpulkan, mungkin aku memang seperti itu. Dan semua itu terjadi tanpa kamu sadar bahwa kamu sedang diseret oleh aliran pikiran yang bukan sepenuhnya milikmu. Stoik mengajarkan bahwa pikiran bukan tuan, melainkan pelayan. Tapi hari ini, banyak orang justru hidup sebaliknya. Mereka dikendalikan oleh aliran bawah sadar yang tidak pernah ditinjau ulang. Seperti kata Marcus Aurelius, kita menjadi seperti apa yang paling sering kita pikirkan. Tapi masalahnya, kebanyakan dari kita bahkan tidak tahu apa yang paling sering kita pikirkan. Menurut psikologi modern, ada dua sistem utama dalam cara kita berpikir, sistem cepat dan sistem lambat. Yang cepat, intuitif, otomatis, impulsif. Yang lambat, reflektif, logis, dan memerlukan kesadaran penuh. Dan tanpa latihan, kita akan selalu didominasi oleh sistem yang cepat. Pikiran itu seperti autopilot yang membawa kita ke tempat-tempat lama, walau hati ingin pergi ke arah yang berbeda. Misalnya, kamu pernah takut ditolak saat kecil. Maka, ketika hari ini seseorang hanya sedikit lambat membalas pesan, pikiranmu langsung lompat ke kesimpulan lama. Aku diabaikan. Aku tidak penting. Padahal kenyataannya mungkin sederhana. Orang itu sedang sibuk. Fenomena ini disebut threat bias. Kecenderungan otak untuk membesar-besarkan kemungkinan ancaman demi menjaga kita tetap waspada. Tapi sayangnya, dalam kehidupan modern, sistem ini justru menciptakan rasa cemas yang tidak proporsional. Tubuhmu siap siaga. Padahal tidak ada yang sedang menyerang. Dan ketika kamu membiarkan pola ini terus berlangsung tanpa disadari, kamu sedang hidup dalam sirkuit berulang. Bukan hidup baru, tapi salinan dari ingatan lama. Carl Jung pernah bilang, sampai kamu membuat yang tidak sadar menjadi sadar, itu akan mengarahkan hidupmu, dan kamu akan menyebutnya takdir. Jadi bagaimana caranya mulai memahaminya? Langkah pertama adalah menyadari bahwa tidak semua yang kamu pikirkan itu benar. Dan tidak semua pikiran perlu diikuti. Sama seperti kamu melihat awan lewat di langit. Kamu tidak perlu menilai setiap bentuknya. Kamu hanya mengamati. Cobalah sesekali lakukan ini. Ketika muncul pikiran yang memicu emosi kuat, jangan langsung percaya. Catat saja. Misalnya, aku takut gagal. Kemudian tanya, apakah ini fakta atau hanya respons lama? Uji dengan realita sekarang. Mungkin yang kamu takutkan adalah bayangan lama, bukan ancaman yang benar-benar hadir hari ini. Dan jangan lupa, tubuhmu ikut terlibat. Ketika pikiran memicu stres, tubuh bereaksi. Nafas menjadi cepat, otot menegang. Tapi kalau kamu mulai mengarahkan kesadaran ke momen sekarang, misalnya dengan memperlambat napas, menyentuh benda di sekitarmu, atau sekadar mengamati suara-suara di luar jendela, kamu mulai memutus reaksi otomatis itu. Kamu mulai memberi ruang bagi sistem reflektif untuk bekerja. Otak kita memang kompleks, tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Justru karena kompleks, ia bisa dilatih, dibentuk, bahkan diprogram ulang. Neuroplastisitas membuktikan bahwa otak bisa berubah, bahkan sampai usia tua, asal kita konsisten dalam membentuk pola baru.
Dan tidak semua proses itu harus berat. 1 menit mencatat pikiran setiap malam. 1 pertanyaan sederhana. Apakah ini nyata atau hanya kebiasaan lama? Itu sudah cukup untuk menandai awal dari penguasaan diri. Yang paling menyedihkan bukanlah ketika hidupmu sulit, tapi ketika kamu menyadari bahwa sebagian besar penderitaanmu adalah hasil dari pola pikir yang tidak pernah kamu pertanyakan. Tapi sekarang kamu tahu bahwa ada cara untuk melihatnya. Ada celah untuk masuk dan memahami bahwa kamu bukan narasi di kepalamu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikannya. Dan dari kesadaran itulah kamu bisa membentuk hidup yang lebih selaras. Poin 6. Lepaskan keterikatan dari pikiranmu. Pernah merasa ada satu kalimat dalam pikiranmu yang tidak pernah benar-benar pergi? Kalimat itu mungkin muncul saat kamu gagal, saat kamu merasa tertinggal, atau ketika dunia terlihat seperti bergerak lebih cepat daripada langkahmu sendiri. Kalimat yang pelan, tapi tajam. Aku memang begini sejak dulu. Atau, sepertinya aku tidak akan pernah bisa keluar dari ini. Dan anehnya, kita percaya. Kita memeluk pikiran itu erat. Seolah-olah itulah diri kita. Padahal, itu hanya cerita. Narasi mental yang tercipta dari pengalaman, trauma, budaya, bahkan kata-kata orang lain yang tidak pernah kita sadari telah menjadi fondasi dari cara kita menjalani hidup. Disinilah letak salah satu jerat paling halus dalam pikiran manusia. Keterikatan terhadap pikiran. Ketika seseorang terlalu melekat pada narasi yang pernah muncul di kepala, maka seluruh hidupnya bisa disusun berdasarkan kalimat itu. Ia bukan lagi berjalan bebas, tapi berjalan di atas rel yang dibangun oleh pemikiran lama, yang belum tentu akurat, belum tentu adil, tapi sudah terlanjur dipercaya sebagai diri sendiri. Psikologi modern menyebut ini sebagai cognitive fusion, keadaan di mana kita tidak bisa membedakan antara pikiran dan realita. Pikiran menjadi identitas, bukan lagi aku berpikir bahwa aku gagal, tapi berubah menjadi aku adalah kegagalan itu sendiri. Ini halus, tapi sangat kuat, dan ini pula yang menjadi akar dari banyak bentuk penderitaan batin yang tak terlihat. Banyak orang mengira mereka sedang stres karena pekerjaan, karena hubungan, karena dunia yang keras. Tapi seringkali, yang sebenarnya membuat mereka hancur pelan-pelan adalah suara yang terus diulang di kepala. Dan bukan karena suara itu benar, tapi karena mereka terlalu melekat padanya. Kalimat-kalimat masa lalu seperti, "Kamu tidak cukup pintar, jangan bermimpi terlalu besar," atau "Kamu orang yang rumit," bisa menjadi jalan utama yang terus dilewati oleh pikiran. Setiap pengalaman baru akan dibandingkan dan dikecilkan di dalam jalan sempit itu. Sehingga, meskipun situasi berubah, cara merasa tetap sama. Dan ini bisa menjebakmu dalam sebuah hidup yang hanya reaksi, bukan pilihan. Tapi ada satu kebenaran kecil yang bisa menjadi pintu keluar dari labirin ini. Kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah kesadaran yang mampu melihat pikiran, merasakannya, dan memilih untuk tidak selalu percaya padanya. Itu sebabnya, dalam pendekatan acceptance and commitment therapy, ada satu latihan sederhana tapi sangat dalam. Setiap kali pikiran sulit muncul, ucapkan di dalam hati, "Aku sedang memiliki pikiran bahwa..." Contohnya, bukan lagi "aku selalu gagal", tapi "aku sedang memiliki pikiran bahwa aku selalu gagal." Kalimat ini tidak menolak pikiran, tapi juga tidak tunduk. Ia memberi jarak. Dan dalam jarak itulah kamu mulai melihat bahwa semua itu hanyalah isi dari layar batin, bukan kebenaran mutlak. Bahkan dalam filsafat Stoik, Epictetus berkata, bukan kejadian yang melukai kita, tapi penilaian kita tentang kejadian itu. Dan penilaian itu berasal dari pikiran yang bisa diubah, bisa dilihat, bisa diredakan. Pertanyaannya, kenapa banyak orang justru lebih nyaman hidup di bawah narasi lama daripada melepaskannya? Jawabannya mungkin karena rasa aman. Bahkan penderitaan yang familiar terasa lebih nyaman dibanding ketenangan yang belum pernah dirasakan.
Ada sisi dalam diri yang lebih memilih zona nyaman luka daripada zona damai yang butuh keberanian untuk dijelajahi. Tapi bayangkan ini, kamu duduk di ruang sunyi, hanya kamu dan suara di kepalamu. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak menjawab. Kamu tidak melawan. Tapi kamu juga tidak menurut. Kamu hanya mendengar dan perlahan berkata dalam hati, "Aku bisa melepasmu." Apa yang akan terjadi? Mungkin kamu akan merasa ringan. Mungkin juga cemas. Tapi satu hal pasti, itulah awal dari kembalinya kuasa atas hidupmu. Melepaskan keterikatan dari pikiran bukan berarti kamu menjadi hampa. Justru sebaliknya, kamu memberi ruang untuk diri yang lebih luas muncul. Diri yang tak ditentukan oleh kalimat di masa lalu, tapi dibentuk oleh kehadiranmu hari ini. Poin 7. Latih pikiranmu secara konsisten. Pikiranmu tidak bisa dibiarkan liar dan berharap dia akan berubah dengan sendirinya. Ia seperti tanah yang subur tapi mudah ditumbuhi rumput liar. Jika tidak kamu tanam sendiri benih yang kamu inginkan, maka benih dari luar akan mengambil alih. Dari berita, media sosial, trauma lama, hingga suara kecil dari masa lalu yang masih kamu simpan tanpa sadar. Dan yang paling diam-diam menyakitkan adalah ketika kamu tahu itu salah, tapi kamu tidak terbiasa menangkalnya. Kamu hanya diam karena kamu lelah, atau karena kamu pikir, ya memang seperti ini adanya. Tapi mari kita jujur sebentar. Bukankah selama ini banyak dari kita terlalu sibuk merawat penampilan, tapi jarang sekali duduk sejenak untuk merawat pikiran? Padahal realita hidup yang kita jalani sangat ditentukan oleh isi kepala kita. Para peneliti dari University of Oxford menemukan bahwa latihan mental sederhana seperti mindfulness bisa menurunkan tingkat kecemasan hingga 58%. Bahkan, aktivitas prefrontal cortex meningkat hanya dalam 8 minggu meditasi ringan. Area ini bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan kontrol emosi. Jadi, ya, otak bisa dilatih, sama seperti otot. Namun, yang sering membuat orang menyerah adalah harapan tidak realistis. Mereka ingin tenang dalam satu malam, padahal pikiran adalah hasil dari kebiasaan. Jika kamu terbiasa berpikir cemas 5 tahun terakhir, maka jangan berharap satu video atau satu motivasi bisa menghapus semuanya. Yang kamu butuh adalah kebiasaan baru. Rutinitas yang bisa kamu ulang. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar bahwa hidup mental yang sehat butuh kerja nyata. Coba bayangkan begini, kamu bangun di pagi hari. Sebelum menyentuh ponsel atau membuka media sosial, kamu tarik napas. Lalu kamu sadari apa yang langsung muncul di pikiranmu. Mungkin kecemasan soal hari ini, mungkin keraguan soal keputusan kemarin. Lalu kamu hanya bilang dalam hati, "Oke, itu hanya pikiran. Aku tidak harus percaya semua yang muncul." Dan dari sana, kamu mulai hari dengan kesadaran, bukan autopilot. Latihan seperti ini, walaupun tampak kecil, mengaktifkan sistem yang membedakan kamu dengan binatang, prefrontal cortex. Tempat refleksi, empati, pengendalian diri, dan kreativitas lahir. Dalam jangka panjang, kamu bukan hanya menjadi lebih tenang, tapi juga lebih kuat. Stoik seperti Seneca sudah mengajarkan ini sejak lama. Ia menyarankan agar tiap malam kita merefleksi. Apa yang aku lakukan hari ini yang terlalu reaktif? Itu bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengenali dan melatih arah baru besok. Dan kalau kamu merasa sulit memulai, coba mulai dengan 3 hal. 1. Napas. Karena dengan napas yang teratur, tubuh belajar bahwa tidak semua yang terasa darurat harus ditanggapi secepat itu. 2. Tulisan. Karena dengan menulis pikiranmu, kamu menciptakan jarak. Kamu tidak lagi menjadi pikiran itu. Kamu jadi pengamatnya. 3. Yeda. Karena dunia tidak akan runtuh jika kamu menunda merespons satu notifikasi, satu kata menyakitkan, atau satu dorongan impulsif. Latihan seperti ini bukan solusi cepat. Tapi inilah cara otak kita diprogram ulang. Inilah jalan yang realistis, bukan instan. Dan ya, memang sulit. Tapi sulit bukan berarti tidak mungkin. Sulit hanya berarti
kamu sedang berada di jalan yang benar. Karena mari jujur lagi, bukankah sudah lebih sulit bertahun-tahun hidup dalam kekacauan mental tanpa arah? Daripada terus jadi korban dari isi kepalamu sendiri, kenapa tidak mencoba jadi pelatihnya? Bayangkan apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan. Kalau kamu mau konsisten, bayangkan tubuhmu lebih ringan karena tidak setiap hari kamu reaktif pada komentar orang. Bayangkan malam-malammu tenang karena kamu tidak lagi dihantui kesalahan kecil yang kamu besar-besarkan sendiri. Dan bayangkan kamu akhirnya bisa berkata, hari ini aku tidak sempurna, tapi aku hadir, aku sadar, dan aku melangkah dengan kendali penuh. Kesimpulan, kadang yang membuat hidup terasa berat bukan masalah yang terlalu besar, tapi cara kita menanggungnya sendirian di dalam kepala. Diam-diam, terus-menerus, seperti beban yang tidak terlihat tapi terasa mengendap di dada, tidak pernah benar-benar lepas. Dan jika kamu sampai di titik ini, mungkin ini bukan hanya video. Mungkin ini adalah ruang kecil di antara rutinitasmu. Tempat kamu bisa diam sejenak dan mendengar sesuatu yang selama ini tidak kamu beri suara. Kamu sadar? Tidak semua orang mau mendengar hal-hal seperti ini. Karena untuk mendengarkan dengan benar, kamu harus siap menghadapi bagian dalam dirimu yang selama ini kamu tunda atau kamu hindari. Tapi kamu di sini sekarang. Dan itu bukan kebetulan. Kamu sudah menyimak tentang bagaimana pikiran bisa menciptakan kebahagiaan. Bagaimana ia bisa ditenangkan, diarahkan, dan bahkan dipisahkan dari dirimu sendiri, agar tak lagi mendikte emosimu. Kamu sudah menelusuri cara melepaskan, melatih, dan menyadari betapa besar pengaruh narasi mental terhadap hidupmu. Dan jika ada satu benang merah dari semuanya, mungkin itu adalah ini. Kamu tidak harus hidup dengan cara yang selama ini kamu pikir tidak bisa diubah. Hidup bukan tentang menghilangkan semua rasa takut, marah, atau cemas, tapi tentang menyadari kapan rasa itu muncul dan memilih untuk tidak ditelan olehnya. Stoikisme tidak pernah menjanjikan hidup bebas dari emosi, tapi ia mengajarkan bagaimana kamu bisa menapaki badai tanpa kehilangan arah, tanpa hancur. Bahkan kadang justru menemukan bagian terkuat dari dirimu di tengah guncangan itu. Di dalam dirimu ada ruang sunyi yang tidak bisa disentuh oleh kegagalan, oleh trauma, atau oleh komentar orang lain. Tapi ruang itu hanya bisa dibuka oleh satu kunci, kesadaran. Dan kesadaran hanya bisa tumbuh jika kamu cukup berani untuk berhenti sejenak dari kecepatan hidup ini dan mulai mengamati isi pikiranmu seperti kamu mengamati langit. Awan-awan lewat, kadang gelap, kadang terang, tapi kamu tahu, kamu bukan awannya, kamu adalah langitnya. Boleh jadi kamu masih bertanya, apa perubahan betul-betul mungkin terjadi dalam hidupku? Jawabannya, mungkin belum terasa hari ini, tapi kamu sudah mulai membuka pintunya. Dan itu jauh lebih berarti daripada berpura-pura tidak pernah merasa kacau. Seperti yang dijelaskan dalam konsep trans-theoretical model dalam psikologi perubahan, setiap langkah kecil seperti ini punya kekuatan. Bahkan hanya dengan menyadari pola pikiran, kamu sudah mematahkan satu siklus otomatis yang selama ini mengaturmu tanpa sadar. Jangan tunggu waktu sempurna. Jangan tunggu merasa cukup siap. Perubahan tidak butuh perayaan besar. Ia dimulai dari niat diam yang kamu ulang. Coba pikirkan ini. Bagaimana jika satu kalimat dari sini menjadi titik balikmu? Seperti benih yang jatuh di tanah yang tepat, ia tidak langsung tumbuh, tapi ia mulai diam-diam bekerja di dalam. Mungkin kamu belum melihat daunnya, tapi kamu akan mulai merasakan akarnya. Dan dari sana, harapan tumbuh dengan cara yang tidak kamu duga. Sekarang bayangkan kamu bangun esok pagi, dan sebelum menggulir ponselmu, kamu tarik napas. Kamu sadar pikiran-pikiranmu datang. Tapi kamu tidak lagi lari. Tidak juga tunduk. Kamu hanya hadir. Dan kamu berkata dalam hati, aku tidak harus mempercayai semua yang muncul di kepala ini. Itu bukan akhir, tapi itu adalah awal yang benar.
Dan jika ada rasa takut untuk memulai, biarkan aku yakinkan satu hal. Ketenangan bukan milik orang yang tidak pernah takut, tapi milik mereka yang tetap berjalan meskipun takut. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.